بعثني النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ للمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما wajhahu wa kaffaihi. Ini hadis yang mengawali pertemuan kita pada malam hari ini datang dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Nabi mengutus saya untuk satu keperluan. Jadi Ammar itu pernah diutus Nabi pergi ke satu tempat untuk sebuah hajat. Berarti ada urusan yang ingin diselesaikan oleh Ammar itu dan Nabi mengutus. Jadi Nabi ingin selesai tapi dia utus Ammar untuk menyelesaikan pada satu tempat. Wa ajnabtu. Lalu kata Ammar, saya junub. Artinya sampai di sana dia dalam keadaan junub. Junub di sini ya bisa saja dia mimpi basah, itu kemudian dia harus mandi wajib. Falam ajidil ma, dan saya tidak mendapatkan air. Jadi dia dalam keadaan junub harus mandi, tapi dia tidak mendapatkan air. Fatamarrabtu bis sa'idi kama tatamarrabu dabbah. Karena tidak ada air, tentu gantinya bertayamum. Tapi yang dilakukan oleh Ammar adalah tamarrabtu. Tamarrabtu itu diartikan takallabtu. Tamarrabtu itu berguling-guling di tanah. Kama tatamarrabu dabbah, sebagaimana hewan seperti kucing yang guling-guling di. Dikiranya ini kan tayamumnya untuk mandi nih. Dikiranya tayamum untuk mandi itu harus pula melumuri badan ini dengan debu, maka guling-guling dia di tanah itu. Summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendatangi Nabi. Berarti selesai hajat dia kembali ke Madinah, dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu dzalik. Lalu saya sampaikan itu kepada Nabi. Dia sampaikan kalau kemarin dia bertayamum tapi dengan cara guling-guling di pasir. Faqala, lalu Nabi berkata kepadanya, innama yakfika an taqula bi yadayka hakaza. Sesungguhnya cukuplah bagi kamu an taqula bi yadayka. Taqula di sini bermakna an taf'ala. Jadi al-qaul di sini bermakna fi'il. Karena orang Arab kadang-kadang menyebut qaul itu untuk fi'il. Di sini salah satu contohnya. Cukup bagi kamu untuk melakukan biyadaika hakada. Dengan kedua tanganmu begini. Nah, begini itulah Nabi mengajarkan. Summa daraba biyadaihi al-arda darbatan wahidah. Kemudian Nabi menepukkan kedua tangannya pada tanah atau pada debu darbatan wahidah. Darbatan wahidah berarti sekali tepuk, sekali pukul. Summa masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffai. Kemudian dia mengusapkan tangan kirinya kepada kanannya, zahir bagian atasnya, wa kaffaihi,
telapak tangannya. Zahir kaffai dua tangannya. Wa wajhahu dan wajahnya. Dan wajahnya. Muttafaqun alaih. Disepakati hadis ini dan lafaz ini adalah li Muslim, milik Imam Muslim. Berarti lafaz yang ada di sini ini Imam Muslim yang meriwayatkan. Wa fi riwayat lil Bukhari, dan dalam satu riwayat yang datang dari Imam Bukhari, lalu ditiupkan, dihembus gitu. Summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Setelah dihembuskan, ditiup tanah debu tadi, masaha bihima, dia usapkan wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua tangan. Berarti di atas tidak ada di situ nafakha bihima, tapi ada pada Imam Muslim, Imam Bukhari. Pada Imam Muslimnya tidak ada. Baik, inilah hadis kita pada malam hari ini untuk yang pertama kita baca. Sebenarnya tadi kita sudah tahu bahwa dia adalah Ammar ibn Yasir, salah seorang dari sahabat besar yang Islam di awal dakwah Nabi. Mungkin semua kita pernah mendengar kisah bagaimana cobaan yang dialami oleh Ammar pada saat dia masuk Islam. Karena dia adalah termasuk yang di awal-awal masuk Islam, dan dia diintimidasi bahkan disiksa oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Dia sekeluarga, ada Ammar, ada Yasir, ada ibunya Sumayyah. Itu dipaksa mereka untuk kembali kepada pekuburan, dipaksa mereka untuk meninggalkan Islam. Maka dikeluarkan semuanya dari rumahnya, disiksa, dipukul, bahkan ibunya ditombak dan mati. Sumayyah nama ibunya, dan Sumayyah itulah perempuan pertama yang syahid dalam Islam. Jadi dia perempuan pertama yang wafat karena membela keimanannya. Setelah itu wafat pula ayahnya, karena ayahnya tetap tidak mau untuk mengucapkan kata kufur. Ibunya sudah wafat, Ammar, Yasir ayahnya juga sudah wafat, tinggal lagi Ammar. Ammar ini ketika dipaksa untuk mengucapkan kata kufur, dia ucapkan. Tetapi dia ucapkan bukan karena dia ingin keluar dari Islam, itu hanya lisannya saja yang mengucapkan lafaz kufur itu. Akhirnya dia selamat, karena ibunya sudah wafat, ayahnya juga sudah. Ammarnya pada saat dipaksa dia mengucapkan lafaz kufur itu, tetapi hatinya tetap beriman. Maka datanglah dia buru-buru menemui Nabi, menyesal dan apa yang dia lakukan. Apakah dia menjadi kufur dengan ucapannya itu? Ternyata tidak. Allah tetap mengaku keimanannya, karena turunlah ayat ketika itu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi orang-orang yang kufur, barang siapa yang kufur kecuali ukriha, dia dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap tenang berada dalam keimanan. Maka ayat itu sebab turunnya adalah kisahnya Ammar bin Yasir. Akhirnya dia hidup bersama Nabi, dia mengikuti peperangan, semua peperangan yang bersama Nabi dia ikut, maka dia adalah mendapatkan kemuliaan dengan cara seperti itu. Banyak peperangan bersama Nabi yang dia ikutkan. Dia wafat di perang Siffin, umurnya 73, dan dia wafat dalam keadaan dibunuh. Karena Nabi menggambarkan wafatnya Ammar itu,
Kata pernah Rasul bilang kepada Ammar itu, ya Ammar, taktuluka al-fi'atul baghiyah. Kamu nanti akan wafat terbunuh di tangan orang-orang yang bejat. Maka terjadilah zaman fitnah Huzaifah Ibnu Yaman. Huzaifah cerita sama Umar. Ya Umar, Rasul bilang belum akan terjadi fitnah kecuali kalau pintunya sudah terbuka, dan pintunya adalah kamu. Lalu Umar nanya, wahai Abu Zar, kata Nabi itu pintu itu nanti dibuka pelan-pelan atau dibuka keras? Kata Hudzaifah, bal yuksar, bahkan pintu itu akan dipecahkan, dihancurkan. Dan itu adalah gambaran bahwa Umar akan wafat terbunuh juga. Maka di antara 4 khalifah Rasyidin hanya satu yang wafat di atas ranjangnya, Abu Bakar. Umar, Utsman, Ali semuanya wafat terbunuh karena itu adalah ada pada zaman fitnah. Pada masa Ali itu terjadilah peperangan Siffin. Ada ma'rakatu Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Itu kan masyhur sekali ceritanya. Pergolakan muncul disebabkan oleh masalah politik yang dihembuskan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu adalah awal dari perkembangan mereka. Maka Ammar bin Yasir itu wafat dalam peperangan itu. Maka terbuktilah apa yang digambarkan yang diucapkan oleh Nabi. Ya terbuktilah pasti karena yang mengucapkan adalah Nabi. Dan Nabi tidak pernah berbohong karena dia mengucapkan sesuatu berdasarkan kepada wahyu. Nabi tidak pernah tahu apa yang gaib, apa yang akan datang kecuali kalau Allah yang menyebutkan. Maka kalau ketemu kita hadis, jika hadisnya sahih, Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan terjadi begini, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Nah, salah satunya adalah wafatnya Ammar bin Yasir. Baik, hadis ini datang dari beliau. Di sini dikatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Dulu sudah pernah kita sebutkan. Kalau disebutkan nama sahabat, lalu ada radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Berarti itu artinya sahabat itu dan ayahnya adalah muslim, adalah sahabat, karena yang pantas disebut radhiyallahu itu hanyalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ammar ini dalam hadis ini dia mengatakan bahwa Rasul pernah mengutusnya. Diutuslah Ammar ini untuk satu urusan. Di sini tidak diberikan penjelasan untuk urusan apa, tapi Nabi mengutus beliau untuk satu keperluan. Di tempat dia berurusan itulah dia mengalami junub. Kalau junub tentu harus mandi. Tapi dia sendiri mengatakan saat itu dia tidak mendapatkan air, tidak menemukan air. Dan Ammar tahu kalau tidak ada air berarti tayamum. Berarti sudah ada ilmu Ammar ini tentang keharusan bertayamum kalau tidak ada mandi. Sekedar itu saja sudah tahu. Mungkin dia juga sudah tahu tayamum untuk berwudu. Tapi sekarang enggak. Ternyata dia bukan hanya untuk berwudu saja tapi harus mandi. Ini yang belum ada ilmunya pada Ammar. Yang terbayang oleh dia, kalau mandi itu kan basah seluruh tubuh. Andaikan tayamum sebagai ganti mandi, maka harus pula lah dilumuri tubuh badannya ini dengan debu. Maka guling-gulinglah dia di pasir itu. Fatabarraktu fis-sa'i. Saya takallabtu, membolak-balikkan badan saya di tanah itu sebagaimana bolak-baliknya ad-dabbah. Dabbah itu kalau dalam istilah bahasa Arab itu istilah untuk hewan yang berkaki 4. Namanya kuda, unta. Itu bisa disebut sebagai dabbah.
kucing pokoknya yang melata, yang berkaki empat, yang yang hewan yang berkaki empat. Maka digambarkan oleh beliau seperti itu. Namun sampai di Madinah dia mempertanyakan. Ini salah satu dari keistimewaan kehidupan para sahabat. Andaikan mereka punya satu persoalan, langsung bertanya kepada Nabi dan langsung jawabannya pasti. Karena tempat bertanya adalah sumber hukum. Itu yang tidak dimiliki oleh generasi manapun sesudahnya. Generasi tabi'in saja tidak mendapatkan kemuliaan itu. Apalagi generasi sesudahnya. Apalagi generasi kita. Generasi kita yang fitnahnya sudah semakin banyak. Ketika ada satu masalah, datang kepada seseorang untuk bertanya, belum pasti kita mendapatkan kebenaran. Belum pasti. Artinya tidak ada 100% kepastiannya. Tapi mungkin juga iya. Maka bersyukur juga lah kita ketika kita punya tempat bertanya. Dan bahkan bisa saja tempat bertanya menjawab dengan semaunya aja. Karena dia malu, dianggap tidak dapat bertanya satu persoalan, nanti kalau dibilang tidak tahu, apa kata orang. Maka Abu Hanifah, orang sekeliling Abu Hanifah, atau ulama-ulama yang lain seperti Imam Malik umpamanya. Imam Malik itu kalau seandainya betul-betul tidak tahu, maka dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Karena itu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tahu, jangan pula disembunyikan. Nah, ini. Andaikan seseorang yang ditanya tahu dia jawabannya, maka jangan pernah pula untuk menyembunyikan, karena menyembunyikan ilmu itu berdosa juga, akan ada pertanggungjawaban pula di hadapan Allah. Maka sahabat yang namanya Ammar langsung bertanya kepada Nabi. Ternyata yang dilakukannya salah. Dan Nabi meluruskan kesalahan yang terjadi pada Ammar. Kata Nabi, "Innama yakfika an taqula bi yadika hakadha." Sesungguhnya cukup bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tanganmu hakadha, begini. Nah, begini itu pertanda Nabi mengajarkan Ammar bagaimana tata cara bertayamum. Daraba biyadihi al-ardu darbatan wahidah. Nabi menepuk atau memukulkan kedua tangannya pada tanah darbatan wahidah. Sekali pukul. Ini menjadi satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah kalau kita bertayamum itu tepuknya sekali saja atau dua kali? Kalau di hadis ini secara tegas dikatakan darbatan wahidah. Dan di sini dijelaskan itu sekali saja. Dan di sini dijelaskan oleh Imam Syukani bahwa hadis tentang tayamum yang paling sahih adalah hadis Ammar. Jadi dia mengatakan hadis yang paling afdal, yang paling sahih dalam persoalan tayamum itu adalah hadis Ammar, seperti yang dikatakan oleh Imam Syukani. Namun ada hadis lain datang dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar dikatakan, langsung saja kita baca karena memang bahasannya harus disambungkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani. Tayamum itu dengan dua kali tepukan. Kalau tadi darbatan wahidah, satu kali. Ini darbatani. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal nafaqaini. Sekali tepuk untuk wajah,
sekali tepuk lagi lil yadaini ilal mirfaqaini, untuk kedua tangan ilal mirfaqain. Nah, ini tidak pula sampai pergelengan, tapi ilal mirfaqain, sampai kepada siku. Rawahu ad-Darqutni wa sahhaha al-a'immah, disahihkan oleh para imam. Tidak disebutkan ini imamnya siapa, tapi dikatakan sahaha al-a'immah. Bukan sahihnya, waqfahu. Yang disahihkan itu waqfahu. Waqfah itu mauqufnya. Kalau dikatakan hadis mauquf, itu berarti hadis yang datang dari sahabat dan itu diungkapkan oleh sahabat, bukan Nabi langsung. Karena hadis itu nanti ada hadis marfu'. Kalau hadis marfu' itu langsung Nabi yang mengungkapkan. Tapi kalau mauquf itu sahabat yang mengungkapkan. Jadi lafaz itu datang dari sahabat. Jadi di antara imam mensahihkan kalau hadis itu adalah mauquf. Hadis dari riwayat ad-Darqutni, artinya tidak sahih kalau dinisbatkan langsung kepada Nabi. Nah, bagaimana cara menyambungkan kedua hadis ini dalam persoalan yang pertama ini? Apakah sekali pukul atau dua kali? Ketika dikatakan hadis Ammar ini adalah asahhu al-hadis bil bab, hadis yang paling sahih pada persoalan tayammum, maka berarti yang lebih sahih adalah darbatan wahidah. Adapun yang dari Ibnu Umar, itu sebagian ulama justru mengatakan itu adalah pendapatnya Ibnu Umar itu sendiri, bukan sesuatu yang langsung didengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini wa fi ma'nahu iddatu riwayat kulluha ghairu sahihah. Dan ada yang semakna lagi dengan riwayat, banyak riwayat yang semakna dengan ini, kulluha ghairu sahihah. Semuanya tidak sahih. Imma mauqufah, mauquf terhenti pada sahabat, berarti itu bisa saja pendapatnya sahabat. Jadi kalau seandainya ada pendapat sahabat lalu berselisih dengan yang lain, tentu ini menjadi sebagai persoalan. Apalagi pendapat sahabat yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, itu bisa saja. Sama seperti apakah puasa 3 hari sebagai ganti itu berturut-turut atau tidak? Sahabat bilang tidak boleh ganti puasa, tidak berturut. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan berturut-turut. Ada pada qiraat salah satu ayamin mutatabi'at, 3 hari berturut-turut. Tapi dibantah oleh para ulama, itu bukan qiraat yang mutawatirah, tapi adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud. Maka kadang terjadi juga perbedaan di kalangan para sahabat. Wajarlah, yang namanya hukum kan bisa berbeda. Tapi ketika satu mengatakan begini dan itu bertentangan dengan hadis yang sahih lain, maka yang dikedepankan adalah hadis yang sahih. Maka dalam hal ini yang lebih kuat adalah dengan darbatan wahidah, dengan sekali. Kalau dalam buku ini, saya punya buku yang lain, ini juga syarah dari Bulughul Maram, Fiqhul Islam, Syarhu Bulughul Maram, min jam'i adillatil ahkam. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamid. Ini salah seorang ulama. Beliau dulu yang mengajar kami fikih di Madinah, di kelas. Dia sudah wafat rahimahullah. Abdul Qadir Syaibatul Hamid. Jadi ini adalah tulisan beliau. Di sini justru dikatakan langsung oleh beliau bahwa sesungguhnya yang mengatakan darbatul lil wajhi wa darbatul lil kaffaini, sekali pukul untuk wajah, sekali pukul lagi untuk tangan,
fa fi isnadihi Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya wa huwa dhaif. Dalam sanadnya terdapat seorang yang namanya Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya wa huwa dhaif. Status dia itu adalah dhaif, yang tidak diterima hadisnya. Maka fa innahu la taqumu bihi hujjah. Jadi tidak bisa dipegang sebagai hujjah, wala yufidu syai'an min al-ahkam, tidak diambil istifadah di situ hukum. Jadi kalau sudah ada hadis yang ternyata dia adalah dhaif, maka tidak lagi dipegang oleh para ulama dalam istinbat hukum. Nah, berarti di sini terang-terangan dia mengatakan sebab dhaifnya itu karena ada Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Baik, jadi ini pelajaran pertamanya. Apakah tayamum dengan sekali atau dua kali? Ada perbedaan di kalangan para ulama. Dan kalau kita tengok buku-buku fikih, memang akan ada perbedaan itu. Karena sebagai ulama memegang hadis Ibnu Umar, sebagian memegang hadis Ammar ibn Yasir. Hadis itulah diperlukan adanya upaya untuk menguatkan. Nah, jadi cukup sekali itu untuk wajah dan untuk tangan. Dimulai dari sini, dari punggung. Boleh begini, boleh begini. Itu tidak boleh ada keharusan. Yang penting punggung tangan. Bahkan bolehkah diikutkan? Kalau zahir kaf itu kan itu. Kalau kafunnya itu telapak tangan. Maka intinya ada pada zahir, tapi terkadang diikutkan dengan apakah sampai mirfaqain atau sampai ardusul. Kata yadun, nah ini kata ulama lughah, kata yadun dalam Quran jika disebutkan secara mutlak maka artinya sampai ardusul, sampai pergelangan tangan. Kecuali kalau disebutkan secara muqayyad, langsung disebutkan ilal mirfaqain. Maka kalau dalam wudu, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau sudah disebutkan ilal marafiq, maka sampai siku. Tapi kalau disebutkan yadun saja tanpa disebutkan mirfaq marafiqnya, maka artinya adalah sampai pergelangan tangan. Dari mana disimpulkan hukum itu? Memang begitulah ahli bahasa menyimpulkan dan dipakai oleh ahli hukum dalam istinbat. Coba ayat yang bercerita tentang potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, perempuan, potonglah tangannya. Sekarang tangan di situ mana ukurannya? Apakah sampai sini atau sampai siku atau sampai sini? Karena tangan secara mutlak ini pangkalnya ini ujungnya. Maka karena tidak disebutkan mirfaq, kan faqta'u aydiyahum, potonglah tangannya. Maka kata para ulama tafsir, tangan di situ sampai ar-rusul, dan itu diikutkan dengan sunnah fi'liyah. Jadi walaupun tidak ada qaul Nabi, karena sunnah itu bisa qauliyah, bisa fi'liyah, dan juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai sunnah khulafa rasyidin yang disuruh oleh Nabi untuk diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Baik, ada satu persoalan yang lain yang ada di sini. Apakah dimulai dari wajah dulu atau dimulai dari tangan? Kalau kita tengok hadisnya Ammar yang dari Muslim itu berbeda dengan yang dari Bukhari. Kalau yang dari Muslim yang kita baca tadi, darbatan wahidah, sekali pukul, summa masaha shimala 'alal yamin. Nabi mengusapkan yang kiri pada
yang kanan. Wa zahira kaffai, dan punggung tangannya, wa wajhahu, dan wajahnya. Kalau di hadis ini mana yang lebih dulu? Tangan dulu, setelah baru wajah. Tetapi wa fi riwayat lil Bukhari, satu riwayat dalam Imam Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ardh, Nabi menepuk tanah itu dan kedua tangannya, wa nafakha fihima, ini summa masaha bihima wajhahu, wajahnya dan telapak atau kedua tangannya. Apa yang dulu di sini? Wajah dan tangan. Kalau kita tengok wudu, mana dulu, wajah atau tangan? Maka dalam Bukhari didahulukan wajah, dalam Muslim didahulukan tangan. Maka ada sebagian yang mengatakan berdasarkan hadis Ammar ini boleh tidak tertib. Nah, kenapa? Di sini awalnya adalah tangan dulu, baru setelah itu wajah. Cuma bisa saja ketika pada hadis Muslim Nabi tidak sedang menunjukkan urutannya, tapi Nabi hanya sedang menunjukkan mana anggota tubuh yang diusap pada saat bertayamum. Nanti tentu dikuatkan dengan fi'li, dengan perbuatan. Apa yang dilakukan, yang diterapkan Nabi seperti apa? Ternyata dalam Imam Bukhari mengatakan bahwa Nabi mendahulukan wajah, setelah itu tangan. Nah, kalau kita tengok wudu, memang wajah lebih didahulukan daripada tangan. Nah, oleh karena itu, andaikan terjadi perbedaan, memang diperkuat nanti pemahaman itu dengan pelaksanaannya. Pelaksanaannya seperti apa gitu, yang dilaksanakan oleh Nabi itu seperti apa. Maka bisa saja memang mengikuti cara berwudu, yaitu dengan mendahulukan wajah, setelah itu baru telapak. Masuk waktu, kita jawab dulu suara azan insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ada sedikit penjelasan, nanti insyaallah kita bertanya jawab kalau seandainya ada yang perlu dipertanyakan. Tadi sudah kita bahas beberapa persoalan, apakah harus tertib atau tidak. Itu ada pandangan yang berbeda di kalangan para ulama tentang sekali dua kali itu. Bahkan di kalangan sahabat pun ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya qalu, ada jama'atun minas sahabat wa man ba'dahum wa qalu la budda min darbatain, mesti dua kali, karena ada hadis Ibnu Umar. Tetapi di sini dikatakan yang mengatakan cukup dengan satu tepukan itu adalah jumhur ulama wa ahlul hadis, dan mayoritas ulama serta ahlul hadis mengamalkan hadis Ammar, fa innahu asahhu haditsin fil bab, karena itu adalah hadis yang paling sahih dalam bab tayammum, karena ada pada sahihain, ada pada Bukhari, ada pada Muslim. Sedangkan yang tadi adalah riwayat Ad-Daruqutni, tidak ikut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan sebagian mengatakan itu justru adalah pendapat atau perkataannya Ibnu Umar, bukan hadis yang didengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikatakan daraba itu kan memukul. Apakah cukup dari meletakkan saja? Nah, kalau pukul itu kan ada sedikit diangkat tangan lalu kemudian, atau letakkan saja. Maka dikatakan wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yujzi'u wad'u yadihi, cukup atau memadai meletakkan tangannya fit turab, letakkan aja, letakkan, akan ada nanti debunya. Li'anna fi ihda riwayatai tayammumihi sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu dari dua riwayat tayammumnya Nabi, ini kata Imam Syafi'i, ketika beliau bertayamum minal jidar, dari dinding. Jadi boleh dari dinding. Annahu wada'a yadahu, sesungguhnya Nabi meletakkan, wada'a yadahu, dia cuma meletakkan tangannya. Kalau dulu dinding, apalagi dindingnya mau dari tanah juga kan, berarti di situ pasti ada tanah. Nabi ketika melakukan itu, diyakini di situ ada debu yang suci. Kemudian ketika ada wanafakha dalam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, Nabi meniup atau menghembus. Apakah menjadi satu keharusan atau hanya mandu? Mandu itu sesuatu yang dianjurkan tapi tidak harus. Kalau menempuhnya kan itu sebagai rukunnya. Kalau menghembus, meniupnya tidak. Boleh ditiup, boleh tidak. Maka dikatakan di sini fa'amman nafkhut turah, adapun meniup debu itu fahuwa mandub, itu adalah sesuatu yang mandub, yang dianjurkan. Wakilah, bahkan sebagian dari ungkapan orang-orang terdahulu atau pendapat terdahulu itu pun tidak mesti. Andai kan tidak dilakukan maka tidak mengapa. Itu hanya menggambarkan bahwa yang diinginkan dengan tayamum itu bukan nempelnya tanah di muka kita. Kalau mau dianjurkan untuk menempelkan debu di muka, ada mungkin dihembus lagi. Itu hanya tayamum itu kan taharahnya taharah hukmiyah, suci secara hukum.
Jadi hakikatnya kita memang secara hukum kita itu suci. Walaupun hakikatnya belum, karena kita mau ibadah perlu ada ketenangan hati. Maka dengan kita bertayamum ketika kita junub lalu tidak ada air umpamanya, pasti kita tidak akan nyaman. Karena sebagai orang beriman tahu dia kalau junub itu mesti mati. Sekarang tidak ada air. Gimana cara supaya hati kita tenang dalam beribadah? Disyariatkanlah satu amalan yang dengan amalan itu kita hukumnya kita suci. Kalau kita sudah yakin kita dalam keadaan suci, itu nyaman kita. Nyaman kita beribadah. Itulah hikmah dari tayamum. Bahkan nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan sampai pada satu hadis bertayamum, tapi kalau sudah ditemukan air maka harus mandi. Itu artinya adalah bahwa tayamum belum menghilangkan hadas kita. Cuma hukumnya kita suci. Itu nanti ada pada hadis yang berikutnya. Bahkan andaikan tidak ada air selama 10 tahun. Nah, coba bayangkan gimana? Tayamumlah selama 10 tahun. Tapi kalau sudah ada air maka harus langsung mandi. Oke, saya kira kita tidak tambah hadisnya, cukup dua hadis ini. Andaikan ada pertanyaan biar kita punya waktu untuk berdiskusi, silakan jika ada. Ngapot. Mau basuh pakai apa? Di air itu enggak ada. Anda mungkin basuh pakai debu lagi. Nah, jadi ketiadaan air itulah gantinya adalah tayamum. Dan tayamumnya adalah dengan tanah atau debu yang suci. Maka cukup kita dengan tepukan tadi lalu ke wajah kita dan langsung untuk tangan kita, itu sudah membuat kita dihukumkan suci. Nah, makanya dengan tayamum itulah yang membuat hati kita. Barangkali kalau ada hal-hal yang bisa kita hindarkan, mungkin pakai kain dilap, mungkin itu mungkin akan lebih baik. Biar kita nyaman. Tapi keabsahan sholat kita dihukumkan ketika kita sudah dihukumkan suci itu. Bukan berarti nanti setelah kita lap pakai kain lalu kita menganggap bersih. Nah, tetap saja belum. Sebelum kita bertayamum. Itulah hikmahnya. Agar jiwa kita tenang pada saat kita beribadah. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum. Iya. Ada kisah Abdullah bin Amr itu dalam perang Zatu Salasil. Ada perang pada masa Nabi namanya peperangan Zatu Salasil. Nabi tidak ikut. Nabi hanya mengutus pasukan dan pemimpinnya adalah Abdullah bin Amr. Karena perjalanan jauh, malam tentu mampir harus istirahat. Abdullah bin Amr mimpi basah, dan dia harus bertayamum, dan itu musim dingin. Karena musim dingin dia takut, karena dingin itu dia tak kuat untuk mandi, dia bertayamum. Dan dia pula yang mengimami sholat karena dia amir safarnya. Ada sahabat yang protes, kau kan dalam keadaan junub itu, ya kan? Masa kamu pula yang memimpin sholat? Tapi Ammar tetap bertahan dengan pendapatnya. Sampai di Madinah dilaporkan kepada Nabi. Dilaporkanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, Abdullah ibn Amr kemarin dalam perjalanan kami, dia dalam keadaan junub,
tetapi dia hanya bertayamum. Dipanggillah Abdullah ibn Amr itu oleh Rasul. Apa kata Rasul? Ya Abdullah ibn Amr, asallaita bin nasi wa anta ala junub. Apakah engkau sholat bersama manusia, bersama sahabat-sahabatmu, dan kamu dalam keadaan junub? Ini sebagai dalil oleh para ulama bahwa tayamum belum menghilangkan junub. Karena Nabi bilang wa anta ala junub. Kalau dia bertayamum kan, berarti kondisi junubnya masih, cuma hukumnya dia suci. Itulah sebabnya kalau seandainya ada air maka langsung harus mandi, karena tayamum tadi belum air. Nah maka Nabi nanya, apakah kau sholat sementara aku dalam keadaan junub? Apa kata Abdullah ibn Amr? Ya Rasulullah, saya takut terkena oleh ayat. Dibacanya ayat. Apa ayat yang dibacanya? La taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Saya takut ya Rasulullah, kalau saya mandi, karena itu musim dingin, saya mati, lalu saya kena oleh ayat ini. Berarti seolah membunuh dirinya sendiri, karena dinginnya itu. Maka fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tersenyum mendengarkan jawabannya itu, tapi Nabi tidak mengatakan itu suatu hal yang salah. Maka kalau memang alasannya karena dingin dan kita tidak sanggup untuk menghadapi dingin itu, merasakannya, ya berarti boleh. Karena Abdullah ibn Amr sendiri alasan tayamumnya adalah karena musim dingin. Tapi kalau di zaman kita kan, atau di tempat kita ini kan, dingin tuh kayaknya dingin. Hujan lebat, kipas angin itu asik. Padahal hujan. Kalau di Arab itu dingin itu memang betul-betul dingin. Karena pernah kejadian juga pada masa Nabi itu, ada di antara sahabat dalam perjalanan kepalanya terluka, dan itu di musim dingin. Dia dalam keadaan junub. Dia nanya sama kawan-kawannya, apakah saya dapat rukhsah untuk bertayamum? Kawannya bilang, enggak. Rukhsah apa pula? Mandi aja katanya. Mandilah dia dan mati. Itu dalam hadis yang sahih. Mandi sampai berita itu kepada Nabi. Apa kata Rasul? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka juga. Itu kan ungkapan yang jarang-jarang keluar dari mulut Nabi. Itu menunjukkan kemarahan Nabi. Ala tas'alu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Kok enggak nanya-nanya dulu langsung kasih bantuan? Enggak boleh. Obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Jadi itu bukti bahwa dingin itu betul-betul membuat dia tidak sakit. Tapi kalau di kita, atau masa campur airnya kan, panaskan air sedikit, saya campurkan ke tempat dengan air kita berutuh, hilang pula dingin ya kan. Jadi kayaknya kalau di kita mungkinlah tidak bisa dijadikan alasan kalau semata karena dinginnya. Tapi kalau ada alasan yang lain, dingin-dingin sedikit, badannya mungkin apa gitu kan, ada sakitnya. Nah, kalau begitu mungkin dapat dibenarkan. Nah, tergantunglah keadaan dia yang tahu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini yang dipakai adalah apa yang dikatakan oleh Imam Syatibi, al-insan faqihu nafsi. Manusia itu dialah yang paling mengerti dengan dirinya sendiri. Jadi banyak masalah-masalah ini kita paham dengan diri kita sendiri. Bahkan sebelum kita tanya kepada orang lain, mungkin kita sendiri sudah bisa mengukur seperti apa kira-kira kemampuan kita dalam melaksanakan agama. Sama dengan sakit, orang sakit boleh tidak puasa. Nah, sekarang sakit-sakitlah dia sakit. Demam-demam sedikit. Oh, saya tidak usah jalan puasa. Kenapa? Faman minkum maridan, barang siapa yang sakit, maka ganti pada hari yang lain. Sakit di sini kita justru yang
kita justru yang tahu. Maka ada orang kena penyakit mah tapi puasa dia. Kadang-kadang itu pula sebagai obat. Nah, bolehkah keterangan dokter kita pakai? Kata dokter, kalau dia puasa maka ini akibatnya. Andai kan memang dikhawatirkan itu terjadi, maka dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan hukum pada diri kita. Gitu kira-kira gambarannya. Allah Subhanahu wa taala alam. Cukup habis waktu kita. Ada satu lagi ya, silakan. Assalamualaikum. Mandi junub itu pertama kita meniatkan. Yang kedua kita membasuh semua anggota tubuh kita. Itu menjadi satu kewajiban. Nanti ditambahkan dengan adab-adab dan sunnahnya. Adab-adab dan sunnah ini melengkapi pahala kita. Maka kalau kita tengok panduan mandi janabahnya Nabi, maka dia mulai untuk membasuh tangannya 3 kali. Bahkan dia melaksanakan sunnah-sunnah yang ada pada wudu, itu kumur-kumur lain sebagainya. Kemudian dia berwudu. Ini hadis ini sudah lewat sama kita ini. Ada hadis dulu yang dalam pertemuan yang sudah kita apakan, kita baca. Nabi diawali mandinya oleh beliau dengan berwudu. Setelah itu baru dia basuh badan secara keseluruhan. Andaikan dia tidak berwudu, hanya mandi langsung membasahi badan, berarti mandinya sudah sah. Karena rukunnya sudah ada, sudah terpenuhi semuanya, sudah basah. Cuma ada pahala yang kurang. Kita kan inginnya sekecil apapun peluang pahala kan, kalau bisa kita dapatkan kan. Karena pahalanya yang masih kurang, dosa ada banyak. Pahala masih kurang, sementara dosa nambah. Maka ketika ada peluang untuk mendapatkan pahala, itu kita ambil terus. Keluar masjid ada doanya. Kalau enggak baca doa keluar masjid dosa. Enggak kan? Tapi kalau dibaca, sekarang mana mau dapat pahala kah atau sekedar tidak berdosa? Tentu yang kita ingat adalah dapat pahala. Karena itu adalah doa. Dan doa itu kita berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala. Cukup baik, saya kira sudah habis waktu kita sampai di sini. Pertemuan kita malam hari ini, dan nanti insyaallah kita sambung masih berada pada bab tayammum. Banyak hadis lain yang melengkapi pengetahuan kita insyaallah terkait dengan masalah tayammum. Semoga Allah meridai majelis kita, memberkahi dan memberikan kebaikan kepada kita melalui majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.